Dan agama ini bukan hanya sekedar hafalan. Al-Quran ayat pertama aja kita disuruh baca. Baca itu supaya apa? Supaya kita mengerti. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab supaya mengerti, karena Nabi kita orang Arab. Sekarang kita orang Indonesia, emang bagus kita baca Al-Quran dengan Arabnya, dengan tajwid, lebih fasih, lebih bagus. Tapi lebih bagus lagi, kita harus tahu artinya. Kalau yang bilang sesat, sesatnya di mana? Coba kasih tahu, kasih paham. Mari sama-sama kita hindari syirik dan segala macam bentuknya. Mari sama-sama kita teliti dulu informasi yang kita dapat, supaya kita tidak menyesal di kemudian hari. Karena permasalahan kita sekarang adalah krisis tauhid umat muslim. Kalian sekarang begini tidak apa-apa karena kalian belum mengerti. Syirik mulu. Ya karena memang penyakit kita di situ. Karena memang peringatan Allah di zaman sekarang ini, menjelang kiamat di akhir zaman ini adalah memang banyaknya kesyirikan di dunia ini. Tidak ada syirik sebanyak ini. Semenjak penciptaan dunia ini tidak ada syirik yang sebanyak sekarang ini. Jadi harusnya kita benahi sama-sama. Kita sama-sama introspeksi diri. Saya pun mengajak kalian, saya juga berusaha. Artinya saya berusaha, kita berusaha, kita sama-sama berusaha supaya pertolongan Allah datang. That's it, bukan saya menyuruh memaksa kalian sendiri terus saya tidak berusaha. Enggak, saya juga berusaha sama-sama. Oh, Abu Muhammad, insyaallah. Justru dari kalangan-kalangan kalian sendiri yang meribetkan agama ini, padahal sebetulnya dari awal Rasul-Rasul diutus adalah untuk menegakkan agama tauhid. Tapi kalian yang selalu kemana-mana. Sedangkan saya insya Allah bakal tetap berbicara tidak jauh-jauh dari syirik. Karena itu penyakit kita sekarang ini. Karena itu problem kita. Problem kita harusnya problem sama-sama seluruh umat muslim. Tanggung jawab sama-sama umat muslim. Mazhab itu banyak, makanya mazhab itu banyak
orang-orang itu sekarang bingung. Orang-orang bingung mana yang benar, mana yang salah, hukum mana yang boleh, mana yang tidak boleh, bingung. Karena ada 4 mazhab, karena banyaknya pendapat-pendapat dan mereka saling membenarkan diri masing-masing, menyalahkan masing-masing, bingung. Makanya harus ada al-mubasyirat ini, karena udah dinubuatkan Nabi sebelumnya tentang al-mubasyirat untuk membenarkan segala perdebatan ini, untuk Allah menyatukan umat muslim kembali nantinya melalui al-mubasyirat ini. Tidak ada lagi, karena al-mubasyirat atau mimpi yang baik itu merupakan satu bagian dari 46 bagian kenabian. Jadi mimpi di akhir zaman, mimpi menjelang kiamat, itu derajatnya lebih tinggi daripada pendapat ulama manapun. Karena mimpi di akhir zaman atau al-mubasyirat itu petunjuk langsung dari Allah. Bang, kalau gue mimpi, lu juga percaya mana mimpinya? Kasih tunjuk mimpinya, terus tulisannya seperti apa, itu mimpinya dari siapa, mana, kasih ke saya. Siapapun yang bermimpi, kasih ke saya. Tulis mimpinya dari awal sampai selesai, coba. Saya akan baca. Begitu juga mimpi Muhammad Qasim. Kalian baca dulu dari awal sampai selesai, baru kalian bisa menyimpulkan seperti apa. Apakah itu benar-benar tulisan dia sendiri, ataukah benar-benar dia mengarangnya sendiri, atau memang itu bukan tulisan dia sama sekali. Udah bang, apa nggak capek kamu? Ya, kalau mau capek, kita semua hidup pun pasti merasakan capek. Mau istirahat di surga. Kalau mau istirahat, kita menyerah. Saya capek, tapi saya terus berusaha karena saya yakin 1000% apa yang saya katakan itu maksudnya bukan saya yang benar ya. Allah yang maha benar. Kebenaran itu mutlak milik Allah, tidak milik siapa-siapa. Tapi Allah memberikan petunjuk kepada hambanya itu sesuai kehendak Allah itu sendiri. Dan Allah sekarang memberikan petunjuk itu melalui al-mubasyirat. Al-mubasyirat siapa? Al-mubasyirat Muhammad Qasim. Karena saya sudah membaca dari awal sampai ya enggak 100%, cuma saya baca, saya cermati. Cuma kalian nengok pun tidak mau, ngebaca pun tidak mau, tapi sudah berani menyimpulkan. Sedangkan ulama-ulama besar kita saja, mereka masih memilih untuk silent. Mereka masih berhati-hati. Pertanyaannya, jika ini benar, apa nanti konsekuensinya untuk ulama-ulama besar? Kenapa mereka belum speak up? Mereka juga berhati-hati, tapi kalian tidak berhati-hati. Saya tanyakan, kalau nanti suatu saat, baik di dunia maupun di akhirat, apa yang saya sampaikan itu benar, apa hujah kalian di depan Allah? Al-mubasyirat itu mimpi baik yang dilihat oleh orang soleh, orang yang jalan sholat soleh bang. Yang menentukan soleh itu kamu yang nyatat amal baik seseorang. Kamu udah menggantikan job desk malaikat. Sedangkan di dalam hadis, mimpi yang baik atau mimpi yang benar itu adalah mimpi dari seseorang yang perkataannya paling jujur. Hadisnya seperti itu bunyinya. Bukan mimpi yang benar itu mimpi dari seseorang yang sholatnya 5 waktu. Gak ada seperti itu. Tapi jangan dipotong-potong. Bukan berarti sholat itu tidak wajib, bukan berarti sholat itu tidak penting. Sholat itu tetap wajib, sholat itu tetap penting, sholat itu tetap tiang agama. Tapi tiang agama tidak dapat berdiri dengan kokoh kalau tidak ada fondasi.
चला गया। जब आपने बताया था नहीं वो ग्रुप में है मैसेज करता है ये वो, तो मैंने कहा मैसेज करता तो उसने मीटिंग को भेजना चाहिए अभी तक। ना उसने मीटिंग की थी। Tapi janganlah percaya kepada orang. Ya, kalau misalkan kamu nggak mau percaya dengan orangnya, minimal kamu percaya dengan Allah dan Rasulnya di dalam mimpinya. Karena itu mimpi yang benar. तो मुझे कहते Saya हैं कि katakan वो sekali कौन lagi. है जो Mimpi yang benar. Fondasinya apa? Tauhid. तो Tauhid itu उमरान में पाती थी वो फैमिली वगैरह था, kita harus melakukan dengan perbuatan, लेकिन की तो नौकरी भी चली गई थी। bukan sekedar ucapan la ilaha illallah semata. पाकिस्तान में भी Perbuatannya kita harus menghindari syirik dan segala macam bentuknya. Karena syirik itu dosa yang tidak diampuni. Justru dengan adanya berita ini, dengan adanya kabar gembira ini, harusnya kita senang. Karena kita dikasih tahu bentuk-bentuk syirik di zaman modern itu apa, supaya kita menghindarinya. Itu peringatan dari Allah. Sebenarnya kalau kalian mengolok-olok saya pun, kalian bukan sedang mengolok-olok saya. Oh, diulang lagi ya, nasinas. Tadi udah dikasih tahu, cuma saya ulang lagi. Kenapa bisa dibilang benar bang itu mimpinya? Karena di hadisnya Rasulullah, ini bukan kata saya, Rasulullah di hadisnya, mimpi yang benar, ya, mimpi yang benar itu mimpi dari seseorang yang perkataannya paling jujur. Lagi jadi kenyataan. Mimpi yang benar juga itu mimpinya benar-benar menjadi kenyataan. अब जब से मलेशिया गए इसने एक वीडियो नहीं बनाया। मैं देखता रहता हूँ उसका बहुत बड़ी अपलोड। Hadis yang mana dulu? Coba kalian buka hadis tentang al-mubasyirat. Itu hadisnya nggak nanggung-nanggung, itu hadis riwayat Bukhari Muslim. जब वो छोड़ देगा मुझे ज़्यादा टेंशन होगा। Kalian meragukan perkataan Nabi, nauzubillah, meremehkan perkataan Nabi, meragukan perkataan Nabi, इस तरह करना ही है। वो tidak percaya perkataan Nabi. और परेशानी हो जाती है कि जाए छोड़ Ya siapa yang meragukan, makanya teliti dulu, makanya lihat dulu. Padahal saya udah berusaha untuk nyuapin kalian, nggak kalian dari awal terus nyari-nyari sendiri, या तो मैं खुद को kalian ngulik-ngulik sendiri. बताता है ना कि Saya untuk berusaha untuk nyuapin kalian नहीं आ सकता। supaya kita sama-sama मलेशिया में रहना ngerti, sama-sama berusaha, dan akhirnya kita sama-sama untuk menghindari syirik dan bentuk-bentuknya. Supaya apa? Supaya pertolongan Allah datang, तो फिर इधर supaya Allah menyatukan kita semua. अभी ये रह गया मेरा भी। Sejarah itu terulang, पता नहीं इसको गर्दन में di mana dulu ketika Rasulullah diutus उधर ही मुझे कहना शुरू हो गया। juga semua orang seperti ini, seperti kalian-kalian. वो 1 अक्टूबर के बाद आया था। Bahkan ahlul kitab, ya, ahlul kitab itu ulama terdahulu गर्दन में भी दर्द juga menentang Rasulullah SAW. 17 तारीख को कटे चला जाता। Dan Rasulullah mengajak kita dulu, mengajak ahlul kitab, mengajak orang-orang terdahulu yang menentang beliau untuk kembali ke kalimat la ilaha illallah. Jadi sekarang sebenarnya kita sedang berusaha untuk mengajak kalian, kita kembali ke kalimat la ilaha illallah itu, kalimat tauhid, dengan berusaha menghindari syirik dan bentuk-bentuknya. Artinya memurnikan kembali agama tauhid. तो दानिश उसके साथ गया था उस बंदे पे, वो जो कह रहा था कि फोन करना है। तो उससे जब बात की तो वो कहता मैंने ओमान में Lilin doang. Masih ada. तो वहाँ की कंपनी है तो आपने जो सारे स्पोर्ट क्वालिटी की पैकिंग करनी है Panis फिर भिजवाना है फिर Iya, kayaknya lebih manis dari biasanya ya. तो दानिश कहता मैंने काफ़ी लंबी बात हुई ना, घंटे 2 घंटे की। Hangat. दानिश कहता है कि ओमान का जो Intinya kita harus ngapain? Intinya kita harus bareng-bareng. तो नाम Saya juga berusaha. Kami semua di sini berusaha. Kami mengajak kalian untuk berusaha menghindari syirik dan bentuk-bentuknya. Udah itu aja. मैं ओमान में काफ़ी अर्सा रहा हूँ। Gitu aja, nggak lebih. Untungnya buat siapa? Untungnya bukan buat saya, buat kalian sendiri juga.
मस्कट को हाँ मैंने बता दिया था मैंने कहा ओमान का जो है वो मस्कट है लेकिन इसको नहीं था Kalau kalian menghindari syirik dan bentuk-bentuknya, saya dapat apa? ये वाकई उधर रहा है Ya meskipun dapatnya itu prerogatif Allah, nggak tahu rewardnya apa, tapi di dunia ini dapat apa? कौन सा वो है तो कौन सा वो पानी नहीं कहा था कि ये तो ऐसे ही पता ये कोई नहीं है फिर बाद में मैंने भी नहीं वो करते थे पूछा ये क्या बना क्या नहीं बना दो पाकिस्तानी बंदे आए थे कोई मस्जिद 10 साल पहले चंदा मांग रहे थे ये अंदर बच्चे की मदरसे चलाने ना पूरा दारी या मामा ये वाला पैसे तो भाई आप मुझे दुआएं जरूर बच्चे सुना सकते हैं जानना चाहता हूँ फिर मैं Bro, coba bro, sapa-sapa bro. वो अपने दोस्त को इशारा Assalamualaikum. छलांग मारते तो यानी कि बहुत बुरा था और वहाँ सीधे साधे मलाई जो थे उनको बिलीव करके दादी और मामा Gak usah diribet-ribetin jenis tauhid, ada berapa jenis tauhid, ada berapa tauhid. Itu cukup kita berserah diri kepada Allah sepenuhnya, mengesahkan Allah. Kita tidak melakukan perbuatan syirik, dan kita harus menghindari syirik dan bentuk-bentuknya. Kita harus kembali lagi ke fitrah kita sebagai manusia, yaitu berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Tidak menganggap ada sekutu-sekutu buat Allah. Tidak menandingi ciptaan Allah. Tidak menyetarakan makhluk dengan sifat Allah. लेकिन वैसे नहीं करता वैसे इसमें नहीं करता हाँ वही ना वो अगर उसका दिल होता वो तो करे ना ऐसे क्लेम नहीं है वो अभी नहीं मैंने निकाल दिया नहीं आप खुद बताए ना वो वादा करके तोड़ते जाए अब उसका मैं ज़िंदगी में कैसे इतबार कर लूँगा वो कहेगा नहीं मैं बचाने में जा रहा हूँ तेरे साथ तो मैं लड़ूँगा मरते दम तक लड़ूँगा वो ये कहता था मैं मरते दम तक लड़ूँगा तो अब मैं उसका कैसे यकीन कर लूँ अब जंग के दौरान अगर उसको एक फ़ोन कॉल आ गई ना कि मातू सप्लाई करना है Kenapa semudah itu percaya dengan mimpi tersebut? Karena meneliti itu kita juga harus match dengan Al-Quran dan hadis. Tidak boleh melenceng dari itu. Karena semuanya sesuai. Kalau udah sesuai dengan Al-Quran dan hadis, ngapain harus kita tolak? Artinya kalau udah sesuai dengan Al-Quran dan hadis, itu udah pasti benar. 1000% benar. Dan isinya juga bukan mengajak kita untuk melakukan suatu kemungkaran. Isinya adalah mengajak kita untuk benar-benar memurnikan kembali ke agama tauhid, untuk mengesahkan Allah, mengagungkan Allah. Emot syirik padahal zaman Nabi nggak ada, makanya dikasih tahu sekarang. Makanya dikasih tahu sekarang supaya kita ngerti. Harusnya kita bersyukur dikasih tahu bentuk-bentuk syirik apa aja, jadi kita tinggal menghindarinya. Karena syirik itu tersembunyi. Syirik itu ada yang Semut hitam ya seperti ada yang benar-benar jelas, kelihatan jelas, ada juga yang tersembunyi. Yang tersembunyi itu seperti semut hitam di atas batu di kegelapan malam. Jadi susah untuk kita mengenali. Makanya sekarang adanya Al-Mubasyirat ini, kita dikasih tahu mengenai syirik dan bentuk-bentuknya. Harusnya kita bersyukur. Kita bisa mengenali dan bisa menghindarinya, karena syirik itu
zolim yang terbesar. Syirik adalah kezoliman terbesar. Syirik adalah dosa terbesar. Dan syirik konsekuensinya tidak diampuni di hari penghakiman kelak. Ciri-ciri mimpi Nabi Muhammad gimana ya? Makanya dilihat dulu. Jangan malas, coba cek linknya di bio. Kalau misalkan kamu mau kirimin PDF-nya, DM aja. Kapan ke Nur Amir lagi, Bang? Belum tahu, nanti tunggu undangannya Pak Nur Amir aja. Mungkin kita bakal menghancurkan berhala lagi ya di sana. Berhala pribadi. Ya, mungkin selain Iron Man besok kita ngancurin ini kali, Captain America. Oh ya. Captain America sama Hulk, Spider-Man. Black Widow. Patung Liberty dihancurkan, Bang. Ya kalau misalnya pemerintah Amerika menyerahkan ke kita, ya boleh-boleh aja. Siap. Kita disuruh sama Trump, hancurin Liberty. Siap. Mulai ketar-ketir ya. Muhammad Ali Fikri. Muhammad Ali Fikri. SM, SPD, IT, software, hardware. Banyak. IT, software, hardware. Banyak nih title-nya. Silakan. Justru kalian kalau misalkan mau informasi nyampe ke MUI sekalian, silakan. Justru kita pengen ketemu Menteri Agama, pengen ketemu MUI, pengen ketemu Presiden, pengen ketemu siapapun untuk menyampaikan pesan ini. Karena kita hanya sekedar menyampaikan pesan, hanya sekedar menyampaikan informasi. Mau diterima nggak diterimanya juga pilihan masing-masing, nggak memaksa siapapun. Dan nggak rugi kita nggak minta dukungan lagi, nggak mencoba untuk meminta dukungan dari siapapun, tapi kita hanya sekedar menyampaikan pesan dari siapa? Pesan dari Allah dan Rasulnya melalui Al-Mubasyirat. Coba kalian kalau misalkan diajak ngobrol topiknya kemana, kita fokus di topik itu, jangan kemana-mana. Jadi kalau misalkan kita lagi ngomong, kamu udah makan belum? Enggak, aku udah mandi gitu, nggak nyambung jadinya. Besok mau kemana? Tanya besok mau kemana? Nggak aku motivasi. Males, lagi pengen truk gitu, nggak nyambung. Bang, kenapa yakin sama Kosim? Udah dijelas seseorang yang mimpinya benar juga, dan beliau itu seorang yang bisa menafsirkan mimpi. Bahkan ada seorang raja kafir yang bermimpi akan terjadi sebuah
kemarau panjang ketika ditakwilkan oleh Nabi Yusuf. Ketika mendapatkan mimpi tersebut, akhirnya mereka prepare, dan setelah akhirnya kemarau panjang itu beneran terjadi karena mereka sudah prepare, artinya bisa meminimalisir ketika bencana itu datang. Mereka udah menyetok makanan yang banyak, akhirnya tidak ada yang kelaparan. Terus kalau kalian baca di surat Al-Isra ayat 60, Allah memang sengaja menjadikan mimpi ini untuk ujian buat kita. Kalau yang hadis tadi tentang al-mubasyirat, memang tidak ada lagi kenabian setelah Nabi Muhammad. Wahyu itu terhenti. Tapi yang tetap eksis itu al-mubasyirat. Al-mubasyirat itu apa? Mimpi yang baik. Mimpi yang baik, mimpi yang benar. Karena itu merupakan bagian dari kenabian, mimpi itu. Itu yang tersisa cuma satu untuk kita di akhir zaman itu. Maksudnya peninggalnya Nabi. Tetap al-mubasyirat ini harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Tidak boleh lepas dari itu. Yang penting saya udah berusaha ngasih tahu kalian, udah berusaha menyampaikan kalian, udah berusaha nyuapin kalian supaya kalian ngerti, supaya kalian sama-sama paham, sama-sama ngerti. Cuma balik lagi ke kalian kalau masih seperti itu. Silakan mau komen sesuka kalian, mau bernarasi suka kalian. At least saya sudah menyampaikan. Gue juga sering mimpi yang baik bang. Apa gue juga ada orang kenabian yang mimpi yang baiknya seperti apa? Coba tulis DM ke saya. Mimpi itu petunjuk. Iya, tulis dari awal sampai akhir saya baca. Beneran saya baca, kirim ke saya. Makanya kamu juga ketika mendapatkan informasi tentang mimpi Muhammad Qasim ini, ya kalian baca dulu apa isinya. Baca terus istikharah, minta petunjuk sama Allah. Setelah itu pilihan kalian masing-masing. Kalian mau bangun narasi seperti apa juga terserah kalian. Mau komen seperti apa terserah kalian. Okay, let's go. Pasti salaf ya bang, masya Allah. Saya bukan salaf. Saya muslim. Saya muslim, umat dari Rasulullah SAW. Tapi yang jelas Ahlussunnah wal Jamaah. Teman-teman, sebentar lagi live selesai. Tetap saya mengajak kalian untuk mari sama-sama kita aware lagi tentang syirik, tentang apa aja bentuk-bentuk syirik di zaman modern ini, apa aja bentuk-bentuk syirik yang tersembunyi. Dan saya mengajak pada kalian, mari sama-sama kita bangun fondasi kita lagi yang kuat. Kita berusaha untuk menghindari syirik dan segala macam bentuk-bentuknya itu. Dan mari juga sama-sama perhatikan al-mubasyirat ya, perhatikan al-mubasyirat dari Muhammad Qasim bin Abdul Karim, karena al-mubasyirat itu benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oke? Kalau ada yang mimpi angka gimana? Mimpi itu klasifikasinya ada 3. Mimpi dari Allah, mimpi dari setan, dan mimpi cuma sebatas khayalan kita, pikiran kita, angan-angan kita. Kalau mimpi dari Allah udah pasti itu petunjuk, udah pasti kabar baik, kabar gembira. Sudah pasti isinya juga baik. Kalau mimpi dari setan sudah pasti menyesatkan. Bikin kalian was-was. Oke ya. Segitu dulu ya, teman-teman.